Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asad Fatan dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B dengan NIM 2104045010022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan dua topik. Yang pertama ini terkait dengan membangun hubungan dengan konseling, dan yang kedua itu terkait dengan aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, tapi kita masuk dulu ke pembahasan pertama mengenai membangun hubungan dengan konseling. Nah, hubungan antar pribadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya manusia ini selalu membutuhkan yang namanya keberadaan orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Nah, manusia juga tidak mungkin untuk melepaskan diri dari yang namanya hubungan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya ini proses untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, hubungan antar pribadi juga merupakan proses sosial, di mana individu-individu yang terlibat di dalamnya saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian tahap pembinaan hubungan ini ditengarai memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai keberhasilan konseling. Membina hubungan yang bercirikan kepercayaan, keyakinan dengan didasari keterbukaan dan kejujuran atas semua pernyataan konseli dan konselor dalam konseling. Nah, tentu hal ini sangatlah penting mengingat konseling ini dikatakan berhasil karena hubungan konseling atau hubungan konselor dan konseli itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karenanya, kontak pertama antara konselor dan konseli ini mempunyai pengaruh yang besar menentukan bagi kelangsungan pertemuan-pertemuan konseling selanjutnya. Nah, ada pendapat ahli yakni Benjamin dalam Wills 2009 mengartikan bahwasanya hubungan konseling ini adalah interaksi antara seorang profesional atau dalam hal ini konselor dengan konseli, dengan syarat bahwa profesional itu atau konselor ini mempunyai waktu, kemampuan untuk memahami dan mendengarkan serta mempunyai minat, pengetahuan dan juga keterampilan. Demikian juga pendapat lain dari ahli Bremer dalam Wills 2009 menyatakan bahwasanya proses konseling ini adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut atau dalam hal ini konselor dan juga konseling. Nah, jadi pada hakikatnya pelaksanaan tahap awal pembinaan hubungan ini adalah suatu peristiwa di mana konseli dan juga konselor ini melakukan interaksi awal sebelum proses konseling selanjutnya. Nah, ada teknik untuk menciptakan hubungan antara konselor dan konseli menurut Surya 2003. Apa itu? Yakni teknik raport. Nah, jadi teknik raport ini adalah suatu kondisi yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Nah, terdapat tujuan dari teknik raport ini. Tujuannya apa? Yakni untuk menjembatani hubungan antara konselor dan juga konseli, sikap penerimaan, dan sikap yang mendalam terhadap konseli dan juga masalahnya. Nah, ada beberapa teknik yang dipaparkan oleh Surya, bahwasanya teknik yang digunakan untuk mencapai raport ini ada 6. Yang pertama itu melalui pemberian salam yang menyenangkan. Yang kedua, topik pembicaraan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, susunan ruangan yang menyenangkan. Karena ruang konseling juga ini sangat menentukan proses dan juga keberhasilan dalam konseling. Nah, teknik yang keempat yang dapat digunakan untuk mencapai rapor dengan konseli menurut Surya yakni sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi, dan tujuan bersama, menjamin kerahasiaan, dan kemudian kesadaran konselor terhadap keadaan konseli secara alami. Nah, kemudian yang kelima, refleksi perasaan, di mana merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan juga sikap yang esensial terhadap konseli. Nah, kemudian yang keenam, teknik-teknik penerimaan. Nah, dalam teknik-teknik penerimaan ini terdapat 3 unsur. Yang pertama, ekspresi air muka. Kemudian yang kedua, tekanan suara. Kemudian yang ketiga, jarak dan juga perwatakan konselor. Nah, itu tadi terkait dengan teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai raport menurut Surya. Nah, kemudian menurut Nelson dan Jones dalam Nur Ihsan 2005 mengatakan bahwasanya ada beberapa aspek-aspek yang terkandung dalam pengembangan tahap pembinaan hubungan atau tahap membangun hubungan dengan konseli. Yaitu yang pertama, membangun raport.
membangun kedekatan antara konselor dan konseli pada saat pemberian konseling. Nah, hal ini sama dengan disampaikan tadi oleh Surya tahun 2003, bahwasanya membangun raport ini sangat penting dalam proses konseling. Nah, kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini sebagai salah satu isu utama di dalam penciptaan hubungan konselor dengan konseli, menurut Nelson dan Jones. Kemudian yang ketiga, menjembatani perbedaan dengan memahami secara mendalam profil konseli itu sendiri, agar apa nantinya, agar memudahkan konselor dalam membangun jembatan dalam tanda kutip dan bukan dinding. Nah, kemudian yang keempat, membantu konseli secara terbuka mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya dengan menunjukkan sikap menerima dan juga mendengarkan. Nah, yang kelima ini membantu konseli untuk mengalami berbagai perasaan dengan membantu konseli ini merasa nyaman dan mengakui arus batin emosi-emosinya. Nah, kemudian yang keenam, mengumpulkan informasi dengan cara konseli ini menyampaikan dan mengeksplorasi informasi tentang sikap dalam menanggapi permasalahan yang dialaminya. Kemudian yang ketujuh, membantu konseli memikul tanggung jawab untuk menangani masalah yang dialaminya dan bukan untuk dihindari. Nah, ini perlu ditekankan bahwasanya individu ini atau konseli ini perlu diberikan pemahaman bahwasanya ia harus mampu memikul tanggung jawab untuk menangani masalah yang dialaminya, bukan malah lari dari permasalahan tersebut. Kemudian konselor juga harus memberikan dukungan serta alternatif pilihan yang diambil konseli itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa tips-tips atau langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Yang pertama ini menerima konseli secara ikhlas. Jadi konselor ini harus menerima konselinya ini secara ikhlas dan juga menerima apa adanya tentang konseli. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan juga bersahabat kepada konseli. Konselor ini harus menjauhkan dari sikap cemberut, sinis, dan juga berkuasa. Nah, kemudian langkah yang kedua, menumbuhkan kepercayaan konseli. Jadi menumbuhkan kepercayaan konseli kepada konselor merupakan bagian yang penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Dalam diri konseli ini harus tertanam pandangan bahwasanya konselor dapat membantu memecahkan masalahnya. Konseli juga hendaknya berpandangan bahwasanya konselor akan berbuat adalah untuk kebaikan konseli itu sendiri. Dan juga konseli harus percaya bahwa kerahasiaan konseli ini dijamin. Tidak ada satu orang pun yang akan diberitahu seandainya ada hal atau informasi yang bersifat rahasia. Jadi, kerahasiaan atau kepercayaan konseli kepada konselor sangat menentukan proses konseling selanjutnya. Bagaimana respon konseli selanjutnya? Karena kepercayaan harus dipegang teguh oleh konseli kepada konselor, dan juga konselor harus mampu menjaga kerahasiaan, asas-asas kerahasiaan dalam proses konseling. Karena ini sangat berpengaruh juga dalam aspek membangun hubungan yang baik dengan konseli. Nah, kemudian yang ketiga, mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling, tak jarang konselor ini menemui konseli yang tidak ingin terbuka. Konseli yang menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka proses konseling ini akan menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman di dalamnya. Nah, maka dari itu, konselor ini harus mampu menumbuhkan kepercayaan konseli agar konseli mampu terbuka kepada konselor. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya kepercayaan konseli ini sangat berpengaruh terhadap jalannya proses konseling. Apabila konseli tidak percaya kepada konselornya, maka proses konseling ini akan berjalan tidak maksimal atau mungkin tidak akan berhasil. Oleh karenanya, konselor ini harus pintar-pintar dalam membangun hubungan atau menjelaskanlah kepada konseli bahwasanya ada asas kerahasiaan dalam proses konseling. Asas kerahasiaan ini maksudnya adalah tidak boleh memberikan informasi-informasi terkait dengan konseli kepada orang lain. Jadi harus tertutup rapat terkait dengan informasi-informasi yang diberikan konseli kepada konselor. Nah, mungkin hanya itu terkait dengan materi membangun hubungan dengan konseli. Nanti kita lanjut kepada topik yang kedua, yakni mengenai aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, langsung saja kita masuk ke topik kedua, yakni aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Jadi, keberhasilan konseling ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling.
Keberhasilan konseling juga adalah suatu perwujudan keberhasilan seorang konselor dalam menangani masalah konseling. Nah, menurut Tasmara dan kawan-kawan pada tahun 2023 menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemberian layanan konseling. Yaitu yang pertama, faktor konseli itu sendiri. Jadi, hal-hal yang mengangkat faktor konseli yang mempengaruhi keberhasilan konseling antara lain, yang pertama, keterbukaan konseli kepada konselor. Kemudian yang kedua, pemahaman konseli tentang dirinya. Kemudian yang ketiga, pemahaman konseli tentang masalahnya. Yang keempat, keinginan dan motivasi konseli untuk berubah. Yang kelima, itu komitmen konseli untuk melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan atau proses konseling yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, faktor konselor. Nah, figur konselor merupakan penentu keberhasilan konseling itu sendiri. Keberhasilan konseling yang bersumber dari pihak konselor ini antara lain, yang pertama, kompetensinya konselor. Nah, kemudian yang kedua, pandangan konseli tentang keahliannya konselor. Kemudian yang ketiga, kepercayaan konseli kepada konselor itu sendiri. Dan yang keempat, daya tarik konseli terhadap konselor. Nah, faktor yang ketiga menurut Tasmara dan kawan-kawan yaitu faktor metode atau pendekatan yang digunakan oleh konselor kepada konseli. Dan faktor yang keempat, tempat atau ruangan konseling. Jadi tempat atau ruangan konseling ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberian layanan konseling kepada konseli. Nah, menurut Glading 2009 menyebutkan ada 5 faktor yang mendukung konseling ataupun menjadi penentu keberhasilan konseling. Yaitu yang pertama, struktur. Mengenai struktur, Glading 2009 menjelaskan sebagai pemahaman bersama antara konselor dan juga konseli mengenai apa? Mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling. Nah, struktur ini membantu memperjelas hubungan antara konselor dan juga konseli, memberinya arah, melindungi hak-hak masing-masing peran dan obligasi-obligasi, baik dari konselor maupun dari konseli, dan juga menjamin konseling yang sukses. Nah, dengan struktur juga, konseli ini merasakan adanya rencana yang rasional dari konselor, merupakan peta jalan konseling itu sendiri, dan juga menjelaskan tanggung jawab dalam penggunaan peta tersebut. Dan kemudian mengurangi ambiguitas dalam hubungan konselor dan juga konseli. Nah, pentingnya struktur juga ini sangat nyata bila konseli ini menentukan tanggal untuk menentukan tanggal untuk konseling dengan berbagai harapan yang tidak realistik. Dalam hal ini, konselor ini harus segera membangun struktur, misalnya dengan cara memberi informasi tentang proses-proses konseling yang akan dijalankan oleh konseli, juga memberi informasi tentang dirinya sendiri, itu konselor, mengenai kompetensi-kompetensi profesionalnya. Nah, struktur juga memberi kerangka kerja untuk konseling, sehingga proses konseling ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, bila konselor tidak memiliki struktur atau tidak memberi struktur, ia ini seakan-akan tidak fair kepada konselinya. Karena konseli kemudian tidak tahu apa yang disebut dengan konseling, bagaimana proses-proses dalam konseling itu sendiri. Yang menyebabkan nantinya konseli ini akan merasa tidak aman, bingung, takut, dan ia juga tidak mampu bertanggung jawab untuk suksesnya konseling. Nah, kemudian yang kedua, inisiatif. Nah, inisiatif ini dapat dilihat sebagai motivasi konseli untuk berubah. Kebanyakan konselor berpendapat bahwa konseli yang datang ini akan bersifat kooperatif. Nah, memang betul bahwa banyak konseli yang datang untuk konseling atas kemauannya sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Sebagian dari mereka ini bersedia untuk bekerja keras menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Tetapi ada juga sebagian ini enggan dan segan berpartisipasi dalam sesi-sesi konseling. Nah, kebanyakan konseli yang mengunjungi konselor juga ini mempunyai keengganan sampai taraf tertentu. Nah, salah satu kemungkinan mengapa hal ini terjadi karena adanya communication anxiety. Nah, individu ini khawatir, konseli ini khawatir untuk menyampaikan data yang sifatnya pribadi kepada konselor. Jadi setiap konseli yang datang, meskipun datang atas kehendaknya sendiri, selalu mempunyai keraguan-raguan dalam dirinya dan juga kecemasan dalam menghadapi proses konseling. Nah, jadi menurut Glading 2009 ada macam jenis konseli, yaitu konseli yang enggan atau reluctant dan konseli yang resistan. Nah, konseli yang enggan ini adalah konseli yang dirujuk oleh orang ketiga dan seringkali tidak termotivasi untuk mencari bantuan. Nah, kemudian konseli yang resisten.
Konseling yang resisten ini adalah konseling yang tidak mau atau menolak perubahan. Jadi individu semacam ini, konseling semacam ini mungkin mereka sendiri yang menghendaki konseling, tapi mereka tidak bersedia untuk melalui rasa sakit yang dituntut untuk terjadinya perubahan. Jadi mereka ini bertahan pada tingkah laku yang sekarang meskipun tingkah laku ini tidak produktif dan disfungsional. Nah, kemudian yang ketiga, setting fisik. Nah, konseling dapat terjadi di mana saja, tetapi setting fisik yang nyaman dapat meningkatkan proses menjadi lebih baik. Salah satu hal yang dapat membantu atau merugikan proses konseling itu sendiri adalah tempat di mana konseling itu berlangsung. Nah, biasanya konseling ini berlangsung di suatu ruangan yang tertutup. Nah, ada beberapa hal yang dapat membantu penampilan ruangan konseling menjadi sesuatu yang menarik dan tidak mengganggu konseli. Misalnya apa? Penerangan yang lembut, warna-warna yang menenangkan, tidak berantakan, perabotan yang nyaman, suhu ruangan yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, suasana yang tenang dan tidak ribut. Semua ini dapat membantu terciptanya proses konseling yang produktif atau proses konseling yang kondusif. Nah, jarak antara konselor dan konseli juga sangat mempengaruhi antara hubungan konselor dan juga konseli. Nah, kemudian kualitas konseli. Kualitas konseli juga memiliki peranan yang penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Nah, kualitas konseli ini dapat dilihat dari kesiapan konselinya itu untuk berubah. Konseling tidak bisa dimulai kalau apa? Kalau individu atau konseling ini tidak mengenali adanya kebutuhan untuk berubah. Nah, konseling ini baru bisa dimulai jika konseling itu sudah siap untuk menerima atau menerjunkan dirinya ke dalam suatu proses yang namanya perubahan. Nah, kemudian yang kelima, kualitas konselor. Nah, konselor yang berkualitas sangat mendukung keberhasilan konseling. Ada beberapa karakteristik umum yang harus dipenuhi oleh seorang konselor supaya dapat membantu terjadinya perubahan dalam diri konselor yang dihadapinya. Jadi, Glading 2009 mengutip pendapat beberapa ahli, misalnya Okun tahun 1997 menyebutkan bahwasanya kesadaran diri, kejujuran, kongruensi, kemampuan untuk berkomunikasi sebagai karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor. Selain itu juga pendapat Strong 1968 bahwasanya expertness atau keahlian, attractiveness atau daya tarik, dan trustworthiness dan kepercayaan sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, menurut Parto Wisastro tahun 1982 menyatakan bahwasanya ada beberapa indikator-indikator keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari perubahan tingkah laku ataupun sikap individu konseli yang telah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu apa? Indikatornya itu menerima diri sendiri. Individu atau konseli yang mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya sehingga mampu mengembangkan potensinya dengan baik. Kemudian selain itu individu itu memiliki kepercayaan diri yang baik karena sudah mengenal kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, potensi-potensi yang ada pada dirinya. Nah, kemudian indikator yang kedua, menyesuaikan diri. Nah, jika individu tersebut dapat beradaptasi secara baik dengan lingkungan atau tempat tinggal individu, maka dapat dikatakan bahwasanya layanan bimbingan dan konseling ini berhasil dilaksanakan kepada konseli. Nah, kemudian yang ketiga, memahami dan memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jika individu mampu menemukan jalan keluar yang terbaik bagi pemecahan masalahnya dengan segera, maka itu merupakan indikator keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, dan indikator yang keempat yakni mengambil keputusan. Jika individu atau konseling ini mampu mengambil keputusan dengan pikiran jernih tanpa adanya paksaan serta merasa yakin akan keputusannya tersebut, kemudian selain itu individu ini mampu menerima risiko dari keputusan yang telah diambilnya, maka ini menjadi indikator bahwasanya pemberian layanan bimbingan dan konseling ini sudah berjalan dengan baik. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan dua topik, yaitu topik yang pertama terkait dengan membangun hubungan dengan konseli, dan topik yang kedua terkait dengan aspek-aspek penentu keberhasilan konseling. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.